Laboratorium adalah tempat kita belajar dan melakukan berbagai percobaan. Namun, di balik itu, ternyata banyak berbagai potensi bahaya. Hal-hal yang sering kita abaikan ternyata berdampak besar pada keselamatan. Hai teman-teman, pernah gak sih kalian bayangkan kalau hal kecil di laboratorium bisa berakibat besar? Di laboratorium, kita tidak hanya belajar, tapi juga harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disebut dengan K3. Nah, di video ini kita akan melihat beberapa contoh perilaku di laboratorium. Mana yang aman dan mana yang beresiko. Bersama kami, saya Septia Ningsih. Saya Fatur Rahman. Saya Ella Almayana. Yuk kita simak sama-sama. Ayo. Kelihatannya sepele, ya cuma naruto sembarangan, tapi ternyata bisa berbahaya. Area laboratorium itu harus rapi dan aman tanpa hambatan. Kalau menaruh tas sembarangan, resiko tersandung jadi lebih tinggi. Sebaliknya, kalau kita menyimpan tas yang sudah disediakan seperti loker, maka lingkungan akan lebih aman dan nyaman. Dalam ketiga, hal ini termasuk bagian menjaga keselamatan kerja. Masuk ke laboratorium tidak boleh asal, ada perlengkapan keselamatan kerja yang wajib digunakan. Tidak memakai masker, sepatu tutup, dan jas lab bisa membuat tubuh lebih rentan terhadap percikan bahan atau benda berbahaya. Penggunaan sepatu tutup, jas lab, dan masker sebagai perlindungan diri dari berbagai resiko. Hal ini yang disebut sebagai perlindungan diri atau APD yang wajib digunakan saat praktikum. Mencium bahan kimia juga tidak boleh dilakukan sembarangan. Menghirup uapnya dari botol langsung bisa sangat berbahaya karena uapnya bisa masuk ke saluran pernapasan. Cara yang benar adalah menggunakan teknik wafting, yaitu mengarahkan uap larutan dari botol dengan tangan. Teknik ini dibuat untuk mengurangi risiko dari paparan langsung terhadap zat berbahaya. Laboratorium bukan tempat untuk makan dan minum, karena makan dan minum dalam laboratorium sangat berbahaya. Bahan yang ada dalam laboratorium bisa saja mencemari atau menempel pada makanan dan minuman. Kalau sampai masuk dalam tubuh, itu sangat berbahaya. Nah, sebaiknya makan dan minum dilakukan di luar laboratorium. Dari kejadian tadi, kita bisa lihat bahwa kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium terjadi karena hal-hal yang kita anggap sepele. Padahal dengan disiplin dan juga mematuhi aturan, semua risiko itu bisa dicegah. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bukan hanya aturan, Tapi merupakan kebiasaan yang harus kita terapkan setiap kali berada di laboratorium. Karena keselamatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk semua orang di sekitar kita. Terapkan K3 demi keselamatan kita semua.